to play for Indonesia. We are all happy to show something, and the players knows. So I think that's no question. The sold-out stadium I never experienced in my life before. But when the Indonesia Raya starts playing, my nerves fell off my shoulders. The whole audience here was crazy. People were feeling the atmosphere. The proportion of family datang ke sana. Artinya kan mereka perceive timnas ini untuk semuanya. Panggung Piala AFF U23 2025 sudah di depan mata. Tapi sebelum peluit pertama dibunyikan, ada banyak kisah yang patut kita kulik. Inilah potret lengkap perjalanan Garuda Muda menuju pentas Asia Tenggara. Format kompetisi Piala AFF U23 2025 ini tidak akan jauh berbeda dengan edisi terakhir. Sebab jumlah peserta untuk kejuaraan ini sama-sama melibatkan 10 negara. Seluruh kontestan ini kemudian terbagi ke dalam 3 grup yang berbeda. Grup A jadi yang terbanyak pesertanya karena melibatkan 4 negara, yakni Indonesia sebagai tuan rumah, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Adapun grup B melibatkan persaingan antara Vietnam, Kamboja, serta Laos. Sedangkan di grup C, Thailand bakal bersaing melawan Myanmar dan Timor Leste. Dengan kata lain, 3 tim dengan riwayat terbaik dan masuk pot 1 telah terpisah ke masing-masing grup. Nantinya hanya memuncak klasemen akhir dari masing-masing grup ditambah 1 peserta yang berstatus sebagai runner-up terbaik yang akan mendapatkan tiket untuk melaju ke babak 4 besar alias semifinal. Apabila melihat rekam jejak masing-masing peserta di kejuaraan ini, 4 peserta yang paling berpeluang untuk lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025 ialah Indonesia, Malaysia, Thailand, serta Vietnam. Indonesia memiliki catatan yang cukup oke di kejuaraan ini. Status tuan rumah juga menjadi keuntungan tersendiri. Sementara itu, Vietnam belakangan telah konsisten untuk meraih gelar juara di Piala AFF U23. Adapun Thailand sebagai negara terkuat di ASEAN sekaligus jawara pertama kejuaraan ini punya chance untuk kembali naik ke podium setelah sekian lama hanya mentok jadi runner-up. Sementara itu, Malaysia kali ini datang dengan ambisi baru, sebab dari 4 partisipasi sebelumnya, mereka paling mentok hanya berhasil menduduki peringkat keempat. Secara jadwal, skuad Garuda Muda memang tampak mendapatkan keuntungan karena terdapat peningkatan grafik kekuatan lawan. Pada laga perdana misalnya, Indonesia akan menghadapi laga pemanasan melawan Brunei Darussalam. Baru setelah itu menghadapi Filipina yang secara kualitas lebih baik. Dan duel paling menentukan melawan Malaysia tersaji pada partai pamungkas grup A. Jadwal seperti ini harus dimaksimalkan. Namun di balik ambisi besar itu ada sedikit keresahan yang membayangi. Gerald Vandenberg, pelatih anyar Timnas U23 harus berpacu dengan waktu. Timnas U23 Indonesia menjalani persiapan menuju ASEAN Cup U23 2025 tergolong mepet. Garuda Muda hanya berlatih total 3 minggu menjelang turnamen yang digelar pada 15 Juli. Padahal Gerald sudah ditunjuk sebagai pelatih kelompok umur ini sejak Januari. Tapi ia dipekerjakan bersamaan dengan Patrick Kluivert di Timnas Senior. Rangkap jabatan Vandenberg sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia Senior membuatnya tak punya banyak waktu. Timnas U23 seharusnya bisa menggelar training camp pada 2 jeda internasional tahun ini, Maret dan Juni. Masing-masing jeda internasional berdurasi 2 pekan, waktu yang sangat berharga untuk berlatih dan beruji tanding. Sayangnya, Vandenberg harus membantu Kluivert memimpin Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akibatnya, Timnas U23 tidak terurus. Vandenberg baru bisa menyentuh tim asuhannya pada akhir Juni, setelah para pemain menikmati libur pasca musim 2024-2025. ASEAN Cup U23 2025 digelar pada Juli, sehingga tidak bentrok dengan agenda Timnas Senior. Adapun kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan digelar pada jeda internasional September. Dalam waktu tersebut, Vandenberg tak akan bisa mendampingi Kluivert di Timnas Senior. Dia akan mempersiapkan timnya agar dapat memberikan performa yang bagus selama turnamen nanti. Vandenberg akan unjuk gigi dengan mendampingi anak asuhnya. Bagi Gerald, turnamen Piala AFF U23 ini sendiri sekaligus juga akan menjadi ajang debut bagi sang pelatih dalam menangani skuad Garuda Muda. Lumrahnya, sebelum menjalani turnamen resmi, sebuah tim akan melakukan uji coba terlebih dahulu. Namun ternyata tidak demikian halnya dengan Gerald Vandenberg dan Timnas Indonesia U23 saat ini. Pasalnya, tanpa ada laga uji coba terlebih dahulu, sang pelatih sudah harus mendampingi sang anak asuh di turnamen yang sebenarnya di level regional pula.
Sehingga bagi para penikmat sepak bola nasional, setidaknya hingga saat ini masih awam dan buta dengan taktik atau strategi yang bakal dimainkan oleh sang pelatih. Menyandur laman Transfermarkt ketika menjadi pelatih dari FC Eindhoven, Gerald van den Berg memiliki formasi kesukaan 4-3-3 yang mana filosofi bermainnya cukup dinamis, menyerang dan bertahan. Selain itu, Gerald juga beberapa kali memainkan formasi 4-4-2 dengan double pivot atau 4-4-2 diamond saat melatih. Dan itu berarti dalam rekam jejaknya sebagai pelatih, Gerald cenderung untuk memainkan 4 pemain sebagai pengawal lini pertahanan. Jadi dari sini kita sudah bisa menebak bahwa nantinya di skuad timnas Indonesia U23, sang pelatih akan memainkan formasi 4 back dengan gaya bermain menyerang. Satu hal yang sudah terlihat jelas, lini depan timnas U23 makin tajam. Kehadiran Mauro Zylstra mendampingi Jens Schreven disebut-sebut sebagai kombinasi maut. Duet ini pun sampai membuat sang rival kaget. Vietnam ketakutan ketika tahu PSSI akan memproses naturalisasi penyerang FC Volendam Mauro Zylstra. Media Vietnam Soha menilai Mauro akan menambah daya dobrak timnas Indonesia, khususnya skuad U23. Indonesia menaturalisasi pemain Belanda dengan kecepatan kilat, menantang Vietnam di Piala AFF U23 2025, tulis Soha. Timnas Indonesia memiliki 2 senjata atas nama Mauro Zylstra dan Jens Schreven di Piala AFF U23 2025 yang digelar pada 14 Juli 2025. Lanjut Soha. Mauro Zylstra dikenal sebagai penyerang tajam di level kelompok umur. Bersama FC Volendam U21 di musim 2024-2025, penyerang 188 cm ini mengemas 17 gol dan 7 assist dari 28 pertandingan. Sedangkan Schreven menunjukkan pengalaman dan konsistensi luar biasa bersama Dordrecht U21. Ia bermain dalam 20 pertandingan Liga U21 Belanda, menyumbangkan 6 gol dan mengoleksi total 1.276 menit bermain. Menurut Soha, langkah naturalisasi 2 pemain ini menunjukkan Indonesia bertekad menjadi juara Piala AFF U23 2025. Setelah ini, timnas Indonesia U23 akan turun di kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Kehadiran Jens Schreven dan Mauro Zylstra membuat Indonesia percaya diri meraih kesuksesan di ajang-ajang tersebut. Dan seperti biasa, dukungan dari Tribun tak kalah penting. PSSI menghadirkan inovasi menarik dalam penjualan tiket Piala AFF U23 2025 dengan menyediakan opsi pembelian yang fleksibel untuk berbagai kalangan. Mulai dari paket keluarga hingga tiket satuan, Federasi Sepak Bola Nasional berusaha mengakomodasi kebutuhan supporter Garuda. Yang menarik, PSSI menggunakan 2 platform berbeda untuk menjual tiket. Pembelian sistem paket dilayani melalui aplikasi Livin by Mandiri, sementara tiket satuan akan tersedia melalui website Kita Garuda. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, PSSI menawarkan variasi harga yang cukup ekstrim. Mulai dari paket keluarga termahal, Mandiri Premium Base atau IS, seharga 1,8 juta untuk 4 orang. Hingga tiket kelas 3 yang hanya 450.000, khusus untuk laga Indonesia versus Malaysia. Paket 3 pertandingan justru lebih murah dibanding paket keluarga. Kelas premium untuk 3 laga hanya 1,3 juta, lebih hemat 500.000 dibanding paket keluarga yang hanya 4 orang. PSSI sudah membuka penjualan tiket sejak Senin lalu, menunjukkan persiapan matang untuk menyambut antusiasme supporter. Kontras dengan SUGBK, Stadion Patriot Candrabaga justru menawarkan kesederhanaan. Hanya 3 kategori tiket tanpa sistem paket, dengan harga yang sangat terjangkau mulai dari 50.000 untuk Freeport Garuda East. Perbedaan harga yang mencolok ini mencerminkan strategi PSSI yang mempertimbangkan kapasitas dan positioning masing-masing venue. PSSI tampaknya menerapkan strategi psikologi harga dengan menawarkan tiket termurah 50.000 di Stadion Patriot. Harga ini sangat terjangkau bahkan untuk kalangan pelajar, berpotensi menciptakan atmosfer yang meriah dengan kehadiran supporter muda. Di sisi lain, ketersediaan tiket premium hingga 1,8 juta menunjukkan keyakinan PSSI bahwa ada segmen pasar yang bersedia membayar mahal untuk pengalaman menonton yang eksklusif. Dengan beragam pilihan ini, setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan mendukung timnas Indonesia U23 dalam meraih prestasi di kandang sendiri.